Apa? Saya ini ketua MPI. Saya cukup menelpon 10 nomor, 1.000 akan turun di sini. Laskar akan turun di sini 1.000. Dengan hanya menelpon 10 nomor. Tidak jadi diperintah. Ya. Nah sekarang, apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi perang dengan orang mengangkat ini, dengan mereka catat ini, belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa-idza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab." Ya, tayangan barusan saya dapatkan dari Instagram info.negeri. Tolak pembangunan sekolah Kristen komunitas Muslim Parepare, ancam perang turunkan 1.000 laskar. Sejumlah elemen ormas di Parepare protes pendirian sekolah Kristen di wilayah Kelurahan Watang Soreang. Dalam potongan video yang beredar, pembicara di diskusi Forum Masyarakat Muslim Parepare menentang keras pendirian sekolah. Salah satu pembicara dalam diskusi bernama Fahri, bahkan dengan suara lantang mengajak perang jika sekolah tetap dibangun. Saya menelpon 10 nomor, 1.000 laskar akan turun di sini. Dengan hanya menelpon 10 nomor, teriaknya. Dikutip Sabtu tanggal 28 bulan 9 2024. Lebih jauh, pria ini juga ingin menjadi Parepare seperti Poso dalam konflik berdarah umat beragama di Indonesia. Potongan video ini pun dengan cepat tersebar dan menimbulkan polemik, seperti tampak dalam unggahan Instagram @wkwkmedsos. Beredar video kegiatan diskusi publik tentang pendirian sekolah Kristen di Kelurahan Watang Soreang Parepare, jelasnya. Dilanjutkan, pria yang berbicara dalam diskusi itu bernama Fahri. Dalam video itu, pria yang diketahui bernama Fahri mengajak perang, bahkan ingin menjadikan Parepare seperti Poso, katanya. Untuk diketahui, pembangunan sekolah Kristen yang mendapatkan penolakan dari warga itu adalah sekolah Kristen Gamaliel. Diskusi hangat penolakan pembangunan sekolah ini juga tampak di akun Instagram @parepareinfo. Tampak sejumlah silang pendapat. Warga sudah cukup bersabar, tapi mereka tidak menghargai warga dengan tetap ngotot membangun. Padahal jelas-jelas ada resistensi dari masyarakat setempat, timpalnya. Dalam RPD di DPRD setempat juga pihak sekolah tidak datang. Kementerian Agama Bimas Kristen sendiri tertulis bahwa tidak boleh membangun sekolah jika mendapat resistensi dari warga, jelasnya. Ya, tadi kita juga dengar ya, Fahri mengutip Al-Quran surah 47 ayat 4, surat Muhammad ayat keempat. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Jadi, si Fahri ini mendapatkan motivasi untuk berperang dari Al-Quran. Ya, sekarang kita baca dari kabarterdepan.com. Tolak sekolah Kristen di Parepare, oknum ASN provokasi perang. Netizen, segera ditangkap, Pak. Ya, ini fotonya ya. Fahri Nusantara, PNS Pemerintah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini ya orangnya ya. Viral beredar video yang diunggah oleh akun Instagram @permadiaktivis2. Oknum yang diduga ASN Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Parepare, Fahri Nusantara, memprovokasi perang. Abu Janda mengunggah video provokasi perang itu dengan caption, provokator penolak sekolah Kristen di Parepare Sulsel, infonya bernama Fahri Nusantara, seorang ASN Pemkot. Kemarin Sabtu tanggal 28 September 2024, provokasi ajak warga perang, kita jadikan Poso ini Parepare. Bahkan, pemerhati toleransi yang juga pegiat sosial media itu juga menandai akun Instagram @humaspolres Parepare, @humaspolda Sulsel, @polda Sulsel dengan mengatakan, mohon atensi bapak-bapak polisi, harusnya segera ditangkap orang berbahaya ini. Video ini sudah cukup untuk barang bukti atau barbuk.
Abu Janda yang mempunyai nama asli Permadi Arya juga mengajak netizen, teman-teman bantu lagi mainkan jarimu. Mention 3 akun Pak Polisi ini di dalam komentar yuk. Kita banjiri notif bapak-bapak polisi. Gas CC Pak Wali @Abdul Hayat Gani, CC Pemkot @Humas Kota Parepare. Tak ayal, postingan Abu Janda ini pun viral hingga diputar sebanyak 259.000 kali, 10.300 kali disukai, dan 3.243 komentar. Arman Bubu menandai, Div Humas Polri, segera ditangkap Pak, sudah kelewatan. Vivi Manopo mengatakan, Kemendagri harap proses hukum ASN ini. Arnold Yuliandos berkomentar, oh masih ada ya ASN seperti ini. Kok bisa ya? Hardi Rossi menandai Kemendagri sembari berkata, gimana nih banyak ASN yang terkontaminasi intoleransi? Komentar ini pun mendapat tanggapan dari @penomliu89, omong kosong lah, yang kemarin aja cuma minta maaf kelar urusan. Dalam video singkat yang berdurasi 23 detik itu, Fahri Nusantara yang juga ketua FPI itu memprovokasi perang. Kita perang aja, tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Biar saya sendiri yang pimpin perangnya. Kita lihat saja siapa yang menang, ajak Fahri dalam video viral yang beredar luas itu. Bahkan Fahri Nusantara juga mengatakan akan menjadikan situasi di Kota Parepare seperti halnya situasi konflik agama yang terjadi di Poso beberapa tahun lalu. Kita jadikan Poso ini Parepare, teriaknya. Fahri lalu mengatakan dia cukup menelpon 10 nomor anggotanya dan 1.000 laskar akan datang ke Parepare untuk ikut berperang. Saya cukup menelpon 10 nomor, 1.000 laskar akan turun di sini, pungkasnya. Sosok Fahri Nusantara. Berdasarkan penelusuran redaksi kabarterdepan.com, Fahri Nusantara yang diduga ASN di Sub Kota Parepare pada bulan Agustus 2002 lalu tidak memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP) alias nol. Karena itu, ia merasa diperlakukan tidak adil. Dikutip dari merposnews.com, menurut Fahri, hal itu terjadi setelah BKD SDMD Kota Parepare mengeluarkan aturan baru, yakni seorang ASN hanya bisa memperoleh TPP jika smart presensinya mencapai 68,11%. Jika kurang, maka ASN kehilangan hak TPP-nya pada bulan berjalan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pemerintah Kota Parepare maupun aparat kepolisian terkait video oknum yang diduga ASN Kota Parepare yang memprovokasi warga perang terkait penolakan pendirian sekolah Kristen di Parepare tersebut. Bahkan juga belum ada klarifikasi dari Fahri Nusantara terkait pernyataan dalam video tersebut. Sebelumnya, sejumlah warga di Kota Parepare yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Muslim Parepare, FM2P, menggelar aksi demonstrasi menolak kelanjutan pendirian sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang, Soreang, Kecamatan Soreang. Ya, jadi si Fahri Nusantara ini adalah seorang ASN ya, pegawai negeri sipil. Ya, ini dari kembaroginews.com. Anggota DPRD Kota Parepare terima audiens anggota FPI. Kembaroginews.com Parepare, hari penuh berkah yaitu hari Tasu'a 9 Muharram 1445 Hijriah, FPI Kota Parepare mengadakan audiens dengan DPRD Kota Parepare, Kamis tanggal 27 bulan 7 2023. Ketua FPI Parepare, Ustadz Fahri Nusantara, diterima dengan hangat oleh Bapak Dr. Kamaluddin Kadir, SOS MM, selaku anggota Dewan dari Partai Gerindra. Dalam kesempatan audiens kali ini, dibicarakan tentang pembangunan sekolah Kristen Gamaliel Kota Parepare. Sekolah Kristen ini, PAUD, TK, SD, SMP, SMA Kristen Gamaliel, ditolak keras pembangunannya oleh warga sekitar, sehingga tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menolak adanya pembangunan sekolah Kristen Gamaliel oleh H.A. Rahmat Saleh SE. Dikhawatirkan nanti sekolah Kristen ini akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, mengingat daerah ini mayoritas Muslim. Apalagi di daerah dekat sekolah Kristen tersebut sudah ada PAUD, sudah ada TK Fadilah, sudah ada SDN 82 dan SDN 10. Tidak jauh dari lokasi tersebut ada SMPN 9, SMA 3, ada juga MAN 1. Bahkan ada perguruan tinggi dekat situ, yaitu IAIN dan UNPAR, Universitas Muhammadiyah Parepare, sehingga tidak dibutuhkan lagi sekolah Kristen di daerah tersebut.
Audiens kali ini juga membicarakan tentang Ranperda LGBT. Ranperda ini diharapkan nantinya akan menjadi Perda Kota Parepare setelah melalui proses prolegda tentunya. Fahri Nusantara mengatakan, sehubungan hari ini dan besok bertepatan dengan hari Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram 1445 Hijriah, maka kami menyiapkan buka puasa bersama hari ini dan besok. Ini dari Legion News. Tolak sekolah Kristen, Ketua FPI, kita jadikan poso, ini Parepare. BMI, polisi segera tangkap. Kota persinggahan Parepare bakal mendapatkan stempel kota intoleransi di Sulawesi Selatan. Hal itu imbas dari pernyataan Fahri Nusantara yang mengaku dirinya adalah Ketua Front Pembela Islam atau FPI. Dalam video viral berdurasi 1 menit 8 detik, Fahri mengatakan akan menjadikan kota Parepare seperti Poso. Kita perang saja, saya yang pimpin perangnya. Kita lihat saja siapa yang menang, ucap Fahri di video viral itu. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini untuk perang. Katanya berapi-api dalam video viral 1 menit 8 detik itu di media sosial. Kita jadikan poso, ini Parepare, tegas Fahri di video viral itu. Diketahui pernyataan ketua FPI Parepare itu dalam diskusi publik terkait dengan pendirian Sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari flyer yang diterima awak media diskusi publik itu digelar di Cafe Alia, Jalan Mati Rotasi, Parepare, Sabtu tanggal 28 bulan 9. Diskusi publik itu diadakan oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare FM2P yang selama ini menolak pembangunan sekolah Kristen tersebut di Kota Parepare. Terkait video viral itu, awak menghubungi salah satu ormas Islam. Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia, BMI, Muhammad Zulkifli, sangat menyesalkan pernyataan Fahri Nusantara. Sangat disayangkan pernyataan saudara Fahri. Orang ini harus segera diamankan dan dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian. Sangat berbahaya orang ini, kata Zulkifli. Di video itu disampaikannya akan membuat kota Parepare yang damai itu akan dibikin seperti Poso dan secara terang-terangan menyatakan perang dengan membawa ribuan laskar. Kepolisian harus segera menangkap orang ini karenanya sangat provokatif mengajak perang antar umat agama di Parepare yang selama ini hidup rukun dan damai, imbuh Zulkifli. Menurut Ketua Umum BMI ini, pernyataan Fahri Nusantara dalam statementnya di video viral itu sangat berbahaya dan tentunya sangat meresahkan dan sangat provokatif dan diduga memenuhi unsur pengancaman. Saya juga menduga ini akibat statement para anggota Dewan yang menjadikan hasil RPD sebagai keputusan untuk memerintahkan Satpol PP untuk memberikan polis lain dan menghentikan aktivitas di Sekolah Kristen Gamaliel itu, terang Zulkifli. Saat ini kita akan melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan pemimpin yang bijak, yang baik, untuk semua agama dan suku yang ada, katanya. Olehnya itu, dirinya meminta kepada Kapolri, Kapolda Sulsel, Kapolres Parepare, untuk segera melakukan penindakan terhadap oknum Fahri Nusantara ini. Ya, ini dari bacaonline.id. Ingin jadikan Parepare seperti Poso, Fahri Nusantara dipolisikan LBH GP Ansor. Nuansa ancaman yang dilontarkan Fahri Nusantara berbuah laporan kepolisian imbas dari video viral dirinya menyatakan akan membuat kota Parepare seperti Poso. Fahri yang juga ketua FPI Parepare menyampaikan hal dimaksud saat forum diskusi yang digelar oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare FM2P dilaksanakan di Parepare. Diskusi itu berlangsung di Cafe Alia, Jalan Mati Rotasi, Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu tanggal 28 bulan 9 lalu. Dalam video viral berdurasi 1 menit 8 detik, Fahri mengatakan akan menjadikan kota Parepare seperti Kabupaten Poso. Adapun maksud Fahri tersebut belum dipahami apa, namun dinilai sebagai bentuk provokasi. Kita perang aja, saya yang pimpin perangnya, kita lihat saja siapa yang menang, nada Fahri dalam video beredar itu. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini untuk perang, katanya berapi-api dalam video viral 1 menit 8 detik di media sosial. Kita jadikan Poso, ini Parepare, tegas Fahri di video viral itu. Kini pernyataannya itu resmi dilaporkan ke Polres Kota Parepare oleh Ketua LBH GP Ansor. Rusdianto meminta agar pihak kepolisian segera memanggil dan memeriksa FN dan seluruh pihak yang hadir dalam acara diskusi tersebut.
Kami dari LBH GP Ansor meminta agar pihak kepolisian segera memanggil dan memeriksa FN dan seluruh pihak yang hadir dalam acara diskusi tersebut, ujar dia. Pihaknya berharap kepolisian bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti laporan lembaga hukumnya. Tentu kita berharap APH bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti laporan kami, tugasnya. Dia menilai secara gamblang, video yang berdurasi 1 menit 4 detik itu sudah sangat jelas memuat unsur ancaman provokasi dan penghasutan. Video yang berdurasi 1 menit 4 detik itu sudah sangat jelas memuat unsur ancaman provokasi dan penghasutan, karena dia ngajak perang dan mau menjadikan Pare-Pare seperti Poso, tutup Rusdianto. Ya, ini dari kabarterdepan.com. Buntut provokasinya viral, oknum ASN Kota Pare-Pare dilaporkan 5 organisasi ke polisi. Buntut provokasi perang yang diduga dilakukan oleh oknum ASN Kota Pare-Pare, Fahri Nusantara, dilaporkan oleh 5 organisasi. 5 organisasi yakni LBH GP Ansor, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, dan Jaringan Oposisi Loyal JOL mendatangi Mapolres Pare-Pare untuk melaporkan oknum ASN Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare yang juga Ketua FPI, Fahri Nusantara. Ketua LBH GP Ansor, Rusdianto Sudirman menyampaikan, cuplikan video provokasi perang bisa mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Pare-Pare. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindak provokasi, pengancaman, dan penghasutan yang dilakukan kemarin, Sabtu tanggal 28 bulan 9 2024, di salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia, ungkap Rusdianto Sudirman kepada awak media. Lebih lanjut, Rusdianto mengatakan, pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki yang bernama Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Pare-Pare karena ingin menjadikan Pare-Pare seperti Poso. Ada beberapa lembaga yang melaporkan, ada HMI, ada GMKI, ada IPM, dan JOL. Sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke Kota Pare-Pare yang selama ini sudah damai, beber Rusdianto. Tapi gara-gara satu oknum ini, lanjut Rusdianto, ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya. Maka kami merasa perlu untuk melaporkan, tegasnya. Ya, jadi sekarang ini Fahri Nusantara yang merupakan ASN dan juga Ketua FPI Pare-Pare sudah dilaporkan oleh 5 organisasi ke polisi. Sekarang kita bisa melihat apakah polisi takut untuk menangkap cecunguk macam ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang untuk nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang
tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas benangmu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang gadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.